Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Pandemi memaksa guru dan tenaga kependidikan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran. Keterbatasan sarana merupakan salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh tak semudah yang kita bayangkan, memerlukan komitmen dan kompetensi untuk melaksanakan. Kali ini telah hadir beberapa narasumber dari kelompok 2A peserta Latsar CPNS angkatan ke-13 tahun 2021 di PPSDM GU Menerba dari instansi pemerintah Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Bapak, Ibu, para narasumber. Selamat pagi Pak Mustafa. Dari tugas kelompok yang Anda kerjakan, mengapa Anda mengangkat isu pembelajaran jarak jauh saat pandemi yang kurang efektif? Ya Pak, terima kasih. Menurut saya pembelajaran PJJ ini kurang efektif karena materi itu tidak bisa tersampaikan semuanya Pak. Contohnya saja untuk di lingkungan saya, di kesatuan saya itu sekarang kelas 5 itu kemampuannya seperti anak kelas 3. Berarti dari itu Pak, dari 1 tahun yang lalu berarti kan menurut saya PJJ itu tidak bisa maksimal gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin salah satu kendalanya. Terus lalu bagaimana Anda mensikapi isu tersebut? Bisa narasumber yang lain membantu menjawab, silakan. Baik, saya akan mencoba menambahkan tentang tadi pertanyaan yang diberikan. Kami memilih isu pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif karena berdasarkan letak geografis, sarana prasarana, dan kurangnya kesiapan dalam menghadapi perubahan dalam pembelajaran. Itu yang menjadi hambatan selama ini. Bagaimana Anda mensikapi isu tersebut? Untuk menyikapi atau mengatasi isu tersebut, kita sudah membuat beberapa langkah, di antaranya membuat video pembelajaran, membuat kuis yang terkait dengan materi pelajaran, lalu menambahkan games dalam pelajaran, membuat buku penghubung guru dan wali murid, pemanggilan wali murid yang anaknya kurang maksimal dalam pembelajaran, lalu pemberian tugas yang sesuai dengan KIKD, dan yang paling penting adalah mengaitkan tugas dengan kehidupan sehari-hari, lalu memberikan penghargaan bisa berupa sertifikat keaktifan, serta mempublikasikan penerima penghargaan dari sosial media. Demikian itu cara mengatasi isu tersebut. Ya, terima kasih. Terus panjenengan ini kan seorang ASN. Dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut, panjenengan sebagai ASN apakah terdapat nilai-nilai aneka di dalamnya? Ya, jelas terdapat nilai-nilai aneka. Salah satunya itu ada nilai aneka nasionalisme. Aneka, penerapan aneka itu kan macam-macam, ada aneka artinya saja akuntabilitas, N nasionalisme, etika publik, K komitmen mutu, dan A-nya lagi adalah anti korupsi. Adakah contoh nasionalisme yang terdapat pada langkah-langkah tersebut? Dalam mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh, kita sebagai seorang guru harus menjalin komunikasi dengan wali murid. Dalam berkomunikasi dengan wali murid, kita juga bisa menggunakan bahasa daerah, misalnya. Kemudian dalam setiap pembelajaran, kita juga harus menyelipkan rasa cinta tanah air, seperti menyanyikan lagu nasional, menyanyikan lagu daerah, dan juga memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya. Terima kasih. Terus nilai aneka yang lain yang bisa dimasukkan dalam kegiatan langkah-langkah tersebut apalagi? Dan bagaimana bentuk penerapannya? Nilai etika publik dan komitmen mutu. Misalnya bentuk penerapannya antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada wali murid tentang penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, dan dalam
penyampaian kepada wali murid, kita harus menggunakan bahasa sopan dan santun seperti itu, Pak. Kita lanjutkan pada langkah-langkah yang telah disebutkan tadi yang ada di depan. Ada poin memberikan penghargaan. Bentuk penghargaan apa yang Anda laksanakan? Bentuknya adalah dengan pemberian sertifikat keaktifan dalam pembelajaran dan publikasi di media sosial. Lalu dari mana sumber dana dari kegiatan pemberian penghargaan itu? Bentuknya seperti apa? Tadi kalau sertifikat kan membutuhkan pembuatan sertifikat dan itu juga memerlukan biaya. Sumber biayanya dari mana? Berkaitan dengan nilai aneka, yaitu anti korupsi, kami telah berkomitmen bahwa dalam pembuatan media pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, serta pemberian penghargaan berupa tadi sertifikat keaktifan, kita tidak akan menyalahgunakan RKAS atau rencana kerja dan anggaran sekolah. Bahkan dalam pembuatan media pembelajaran kami pun menggunakan perangkat atau gawai milik pribadi. Sedangkan sumber dana untuk pembuatan sertifikat itu kami dari pribadi ya, karena untuk sertifikat itu hanya sederhana sekali, tidak yang wah gitu. Dan kami juga menghindari pemberian penghargaan berupa barang atau benda atau bahkan uang. Sebagai itu ya, edukasi buat para siswa ya Bu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Bentuk penerapan akuntabilitas, dari tadi saya belum mendengar tentang akuntabilitas karena dalam nilai-nilai aneka salah satunya adalah akuntabilitas. Nah, pelaksanaan untuk mengatasi langkah-langkah isu tersebut, bagaimana penerapannya nilai akuntabilitas tersebut dalam langkah-langkah panjenengan? Menurut saya dalam pembuatan media reward itu dapat dipertanggungjawabkan dengan ada dokumen perangkat pembelajaran yang sudah sesuai, gitu Pak. Ada yang bisa menambahkan, monggo? Ya, saya akan mencoba yang pertama yaitu dengan membuat SOP pelaksanaan pembelajaran, Bapak. SOP ini disusun untuk mengetahui prosedur-prosedur apa saja yang harus dimiliki dalam pembelajaran jarak jauh atau daring yang akan kita laksanakan. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Laksanakan pekerjaan dengan bijak. Sebagai ASN jangan lupa selalu menerapkan nilai-nilai aneka dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.